Assalamualaikum. Selamat berjumpa di Kang Guru Channel. Sebelum ke pembahasan silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Sebagian masyarakat di Pulau Jawa percaya dengan adanya kisah pertarungan antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir di Tanah Jawa. Selama 40 hari dan 40 malam, Sabdo Palon dan Syekh Subakir bertarung karena adanya pemasangan benda pusaka sebagai tumbal di puncak Gunung Tidar. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Selama peperangan itu, Sabdo Palon akhirnya membuat perjanjian dengan Syekh Subakir, di mana jika Syekh Subakir melanggar, Sabdo Palon akan kembali ke Pulau Jawa untuk menagih janji. Kembalinya Sabdo Palon ke Pulau Jawa ditandai dengan adanya berikut. 1. Ditandai dengan erupsinya Gunung Merapi di Jawa Tengah. Meskipun Gunung Merapi ini sudah berkali-kali mengalami erupsi, namun ada satu erupsi yang disebutkan dalam kitab Babat Negeri Majapahit yang menjadi tanda dari kedatangan Sabdo Palon. Yakni jika lahar Merapi yang keluar mengalir ke arah barat daya dan mengeluarkan bau tidak sedap. Dalam berbagai versi ramalan tentang tahun 2023, juga banyak disebut-sebut bahwa pada tahun itu akan terjadi suatu bencana alam yang sangat berkaitan dengan batu dan juga api. 2. Akan adanya banjir bandang. Sabdo Palon menyebutkan bahwa akan tiba suatu waktu di Tanah Jawa ketika orang yang sedang menyeberang sungai dan sudah sampai di tengah, maka sungainya akan meluap dan akan banyak menelan korban jiwa. Bencana ini apabila dikaji lebih lanjut sebenarnya memiliki dua arti. Yang pertama adalah banjir dalam makna sebenarnya seperti yang juga disebut dalam ramalan dunia tahun 2023. Dan arti yang kedua merupakan sebuah sanepan Jawa atau perumpamaan yaitu mengenai banyaknya orang yang akan gagal atau hancur di tengah jalan ketika mencoba menggapai apa yang dicita-citakan. Sabdo Palon kembali menambahkan bahwa semua yang terjadi kepada manusia tersebut adalah takdir semesta, dan sekaligus membuktikan bahwa di dunia ini ada suatu entitas kuasa agung yang mengendalikan semuanya. 3. Rusaknya Tanah Jawa. Rusaknya Tanah Jawa di sini sebenarnya merujuk pada bumi Indonesia secara menyeluruh dan menggambarkan betapanan hidup masyarakatnya akan porak-poranda. Disebutkan oleh Sabdo Palon bahwa menjelang kedatangannya Tanah Jawa sudah tidak banyak lagi menghasilkan. Para priyayi banyak yang susah hatinya, pedagang banyak yang rugi, begitu pula para petani yang sawah dan ladangnya banyak diserang hama dan pencuri. Kerusakan tersebut timbul karena ulah manusianya sendiri yang sudah rusak moralnya dan memiliki hawa nafsu yang tidak terpuaskan. 4. Terjadinya kelaparan dan pagebluk. Dikatakan oleh Sabdo Palon bahwa pada saat itu, manusia akan bingung mencari makan, mereka tidak lagi memperdulikan peraturan karena tidak kuasa menahan perut yang keroncongan. Belum selesai dengan masalah krisis pangan, akan disusul dengan suatu pagebluk atau pandemi dari penyakit yang mematikan. Sabdo Palon menyebutkan pagebluk itu akan tersebar merata di Tanah Jawa, banyak orang yang sorenya sakit paginya meninggal dunia. Bila dirasakan jangka Sabdo Palon yang satu ini sangat berkaitan dengan perang Rusia-Ukraina yang bisa berimbas pada krisis pangan dunia dan juga pandemi COVID-19 yang masih belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. 5. Terjadinya gempa bumi sebanyak 7 kali sehari yang membuat susah manusia. Sabdo Palon mengatakan, bahwa pada saat gempa bumi itu terjadi tanah akan menganga dan banyak makhluk halus keluar dari sana untuk menyeret manusia masuk ke dalam tanah. Mungkin kamu akan teringat dengan beberapa kali musibah gempa di Cianjur ataupun Garut beberapa waktu yang lalu.